Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, bos-bosku semua dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Sesuai judul dan thumbnail yang saya tulis di video kali ini, saya akan membahas mengenai perlu nggak sih pemberian vaksin kepada ternak kita. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe ya bosku ya. Dan dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan share. Oke, sekarang kita bahas pokok permasalahannya. Sebenarnya vaksin itu bisa dikategorikan perlu kalau dibutuhkan dan tidak perlu kalau tidak dibutuhkan. Jadi menurut saya ya penting nggak penting. Ini menurut pendapat pribadi saya. Karena seperti ini ya teman-teman, saya dalam beternak entok selama beberapa tahun ini jujur dan real, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Saya nggak pernah memberikan vaksin satu kali pun kepada ternak saya. Kepada anakan pun tidak pernah, dan kepada indukan dewasa pun tidak pernah. Karena saya itu memegang prinsip seperti ini. Vaksin itu sebenarnya kan untuk menguatkan daya tahan tubuh ternak itu sendiri supaya tidak gampang terserang penyakit. Nah, terus saya itu pelajari apa sih yang menyebabkan entok itu terserang penyakit. Dan apa itu penyebabnya yang bisa menghasilkan penyakit itu dari mana? Setelah saya pelajari, penyakit itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor dari luar, dan yang kedua itu faktor dari dalam. Maksudnya dari dalam itu dari lingkungan kandang kita. Untuk faktor yang dari luar itu biasanya ya, entok kita itu terkontaminasi virus dari hewan luar. Maksudnya hewan luar itu hewan yang kita bawa dari luar ke kandang kita. Misal seperti kita beli entok baru atau pejantan kah atau anakan atau apalah, itu di kandang yang punya sebelumnya itu sudah terserang penyakit, terus kita masukkan ke kandang kita dan kita itu tidak melakukan karantina. Nah, itulah yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu yang disebut faktor virus dari luar. Biasanya juga ada, misal kita itu beternak entok, terus tetangga-tetangga belakang rumah atau samping-samping rumah itu juga beternak. Kalau misal ternak mereka ada kena penyakit, misal mati banyak lah ya. Kalau mati 1-2 itu wajar lah. Kalau misal mati 10 langsung satu kali ya itu yang tidak wajar. Itu biasanya kita kan bisa antisipasi. Nah, kalau misal entok-entok tetangga kita itu sudah ada yang terserang, nah, kita mengantisipasinya itu dengan cara memberikan apa ya, jamu-jamuan atau obat-obatan lah. Jadi seperti itulah cara yang biasa saya lakukan. Dan untuk yang faktor dari luar, faktor dari dalam, faktor dari dalam itu virus itu bisa disebabkan dari kandang kita sendiri. Kalau kandang kita itu kotor dan becek, itu sudah pasti lama-kelamaan akan menimbulkan virus, dan virus itu akan menyerang ternak kita dan ternak kita itu akan sakit dan akhirnya mati. Kalau mati saja tidak masalah, mati satu. Tapi kalau nanti itu penyakit menyebar ke seluruh kandang, ya habis kandang kita bosku.
Dalam beternak entok itu sebenarnya itu sangat mudah untuk menghindari kematian atau meminimalisir virus. Kita setiap pagi menyapu kandang dengan bersih, dan usahakan untuk kalian semua dalam 1 minggu itu harus ada penyemprotan kandang secara menyeluruh. Dan penyemprotan kandang pun itu tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, karena kita hanya cukup modal 5.000. Kalau saya itu 5.000 untuk 2 kali penyemprotan. Saya biasanya pakai Wipol kalau tidak Baiklin yang sasetan itu. Nah, itu buat 2 minggu kan, 1 minggu semprot, 1 minggu lagi semprot. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan hal-hal sepele itu secara benar, sebenarnya itulah yang bisa memberikan keuntungan lebih buat ternak kita itu sendiri. Jadi seperti itulah. Dan saya di sini tidak tidak melarang Anda untuk memvaksin ternak kalian, karena vaksin itu juga bagus. Saya tidak mengatakan vaksin itu tidak bagus, tapi memang saya ini jelaskan di sini, saya memang tidak pernah memberikan vaksin kepada ternak saya. Jadi vaksin itu dibutuhkan dan vaksin itu juga tidak dibutuhkan. Jadi tergantung dari dari kita mengelola kandang atau ternak kita itu sendiri. Jadi seperti itu ya bosku ya. Dan ada pertanyaan lagi biasanya seperti ini, apakah kalau sudah divaksin nggak bisa terkena penyakit? Bisa juga. Saya pernah itu mendapat informasi dari kawan, sudah divaksin juga sudah ada yang mati juga ada. Jadi vaksin itu sebenarnya tidak menjamin ternak kita itu bebas dari virus atau dari penyakit. Tapi tidak divaksin pun sebenarnya juga tidak menjamin. Jadi sama-sama saja lah, tergantung kita itu melakukan perawatan dengan benar. Jadi seperti itulah ya. Oke, buat rekan-rekan semua, mudah-mudahan video ini dapat dimengerti dan mudah dimengerti oleh rekan-rekan di rumah semua. Dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.